Enggak, Pak. Jadi tadi pagi dibawa ke Polda, ada 3 orang termasuk istrinya, termasuk salah satu hamba Tuhan di sini. Karena kita kan dulu sering ngumpul dengan Pak Kc di sini. Jadi betul ditangkap. Kemudian anaknya kan ke sini mau ambil mobilnya dan bawa pulang ke Jawa. Tetapi waktu masih di Gilimanuk sudah ditahan dan dibawa lagi ke Polda. Jadi informasi A1 betul Pak Kc itu ditangkap. Ini ada rombongan nabi juga yang berprofesi advokat juga mencoba menghubungi MKC ya, tapi tidak berhasil. Entah karena Belum boleh, Pak. Paul. Itu seminggu biasanya, Pak, di karantina. Seminggu Atau biasanya nggak boleh ketemu orang, Pak. Pak Paul, saya boleh kasih info? Boleh? Ya, kebetulan tadi, ya makasih Pak Paul. Kebetulan tadi siang kami live bareng dengan Pavel. Pas beliau MKC itu ditangkap, bukan ditangkap, tetapi beliau itu gunting rambut. Jadi ada yang live juga adalah orang yang sangat terdekat dengan Pak Kc. Dari situ juga kita tahu informasi bahwa sebenarnya istrinya Pak Kc itu juga lawyer, pengacara. Tapi beliau sampai HP beliau, istri beliau pun dirampas. Yang tidak mengerti dengan hal-hal seperti ini, artinya dengan YouTube dan sebagainya, beliau tidak ikut campur, ikut dirampas barang-barangnya, katanya untuk barang bukti. Ya. Jadi sampai saat ini Pak tidak ada didampingi oleh satu lawyer pun Pak Kc. Ya. Jadi beliau itu bukan ditangkap, tetapi beliau waktu gunting rambut itu udah ada yang mungkin yang mantau gunting rambut, terus beliau bersama polisi itu ke kantor polisi untuk memberikan klarifikasi, bukan ditangkap menurut yang orang terdekatnya. Itu Pak Paul. Jadi berita yang sebentar, jadi Pak Kc itu melaporkan diri ya, menyerahkan diri ya? Menyerahkan diri karena udah viral, jadi dia juga merasa sangat terganggu dengan itu ya. Mungkin kalau dibilang butuh perlindungan atau bagaimana, ke sana. Itulah jawaban dari orang yang terdekat dengan Pak Kc tadi. Nah itu yang tadi saya bilang. Tadi ada yang dari Bali, Pak. Ya. Dari Bali, Pak Pol. Oh ya, silakan. Bali. Iya, jadi Pak Kc betul ditangkap, Pak. Ditangkap atau menyerahkan diri? Diamankan, ditangkap, Pak. Jadi tadi pagi dibawa ke Polda, ada 3 orang termasuk istrinya, termasuk salah satu hamba Tuhan di sini. Karena kita kan dulu sering ngumpul dengan Pak Kc di sini. Jadi betul ditangkap. Kemudian anaknya kan ke sini mau ambil mobilnya dan bawa pulang ke Jawa. Tetapi waktu masih di Gilimanuk sudah ditahan dan dibawa lagi ke Polda. Jadi informasi A1 betul Pak Kc itu ditangkap. Nah, jadi bukan menyerahkan diri ya? Dan anaknya, kalau saya dengar tadi yang waktu di interview di Power 88, biasanya ada rekamannya kan Pak Paul, bisa didengar bahwa bukan ditangkap Pak, karena orang yang terdekatnya dengan beliau. Ya, jadi tadi saya sudah ada pertemuan dengan salah satu yang menjadi saksi, Pak, yang ikut dibawa ke Polda, yaitu hamba Tuhan yang teman kita di sini. Jadi betul dibawa ke sana dan istri dan anaknya itu sebagai saksi. Dan sekarang mereka sudah on the way ke Jakarta, bawa mobil sendiri lewat darat. Jadi betul sudah diamankan dan memang berdasarkan LP ya dicari, Pak. Jadi demikian dulu info A1-nya. Perkembangan selanjutnya ya memang kita harus terus memantau dan dukung dalam doa sehingga apapun yang Pak Kc hadapi ya yang pasti ada maksud yang baik di balik peristiwa ini. Yakin dan percaya bahwa
Kudus sedang berkarya di dalam peristiwa ini. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, Pak. Boleh bicara, Pak? Ya. Jadi benar diamankan ya, ditangkap. Ya. Pak Paul. Siapa nih? Saya Robert, Pak. Ya, Pak Robert. Ya, terima kasih, Shalom untuk semuanya. Ya, kita telah banyak sekali mengikuti, bukan hanya mendengar, tapi juga turut serta di dalam semua kejadian-kejadian di tanah air, Pak. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Paul tadi, ya mungkin kita melihatnya itu dari perspektif Alkitab ya, di mana ya sebagai orang percaya ya kita banyak mengalami penderitaan atau persecution. Tetapi bicara soal hukum, Pak, kita sebagai wakil-wakil yang Tuhan tempatkan juga sebagai orang percaya untuk membela ketidakadilan, Pak. Jadi salah kalau kita tidak menyuarakan, karena ini sebenarnya yang telah menjadi semacam penjelasan-penjelasan yang dipahami oleh banyak orang-orang Kristen sendiri. Dikala kita ingin menyuarakan ketidakadilan, kadangkala kita dari pihak entah itu teman, pastor, dan kawan-kawan yang sok beriman selalu bilang, sudahlah doakan saja. Kalau saya tidak melihat ke sana, Pak, kita harus ada perjuangan. Perjuangan ini adalah kita menyuarakan, dituntut, karena sudah jelas di tanah air, di Indonesia tidak ada keadilan bagi orang-orang lemah. Dan kita dianggap orang yang tidak berdaya di Indonesia sebagai orang yang kelas 2 atau anak tiri, tidak ada hak dengan diterjemahkan minoritas. Kalau logikanya dalam suatu pengertian, ya minoritas itu seharusnya lebih dilindungi. Kan begitu, Pak? Karena kita merasa besar, ya lindungilah yang lemah. Tapi di negara kita, totally different, Pak. Dibalik-balik. Sehingga mereka yang merasa kuat, ini anjuran dari MUI, supaya si Kece harus ditangkap, diproses. Ini sama sekali tidak benar. Dan saya mengharapkan Kapolri, Presiden, dan penegak hukum di Indonesia, supaya jelas memperlakukan hukum, tidak ada pengecualian. Sampai sekarang, Yahya Waloni, Somad, tidak pernah terbawa di dalam tuntutan. Jadi kelihatan sekali bahwa keberpihakan daripada para penegak hukum di Indonesia sangat lemah, sehingga orang dengan seenaknya melakukan keinginan mereka atas nama identitas mayoritas. Bagaimana negara kita, Pak, bisa untuk bertahan kalau seperti ini? Kemudian mereka yang mempunyai suatu posisi, entah itu sebagai gubernur, bupati, sampai kepada aparat yang terendah dan elit politik yang tertinggi, baik yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa. Mereka satu lingkaran untuk memerangi orang-orang yang seharusnya dilindungi. Jadi saya setuju kalau ada suatu kebangkitan nasional di Indonesia untuk mempertahankan NKRI. Kalau NKRI masih diinginkan, jangan kita bicara selalu dengan ya melemahkan semangat perjuangan. Orang Kristen itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, bukan hanya dari salah satu suku atau salah satu agama. Demikian juga dari golongan-golongan lain. Jadi jangan memberikan suatu stigma bahwa ya sepertinya Indonesia direbut oleh orang-orang mayoritas. Tidaklah, Pak. Kita sendiri tahu perjuangan daripada orang-orang yang mereka sebut minoritas. Kalau Indonesia Raya aja yang mengarang lagu itu adalah non-Muslim. Jadi kalau kita stick kepada apa yang kita yakini, kalau itu kafir, janganlah dinyanyikan Indonesia Raya. Jadi saya harap juga YouTuber-YouTuber yang merasa ada nasionalis di dalamnya, janganlah berpihak. Karena selama ini saya mencermati dan mengikuti. Mereka kalau sudah datang kepada agama,
dilupakan bahwa katanya nasional. Kan nasional itu tidak bicara agama, karena agama itu adalah bagian daripada seluruh umat, individu, bukan kolektif. Diajarkan ya, seperti yang saya bilang beberapa kali. Saya karena diajarkan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, maka itu yang saya pegang. Saya tidak akan bisa dirubah dengan itu. Kalau juga agama Islam mengajarkan ada jalan keselamatan, ya kita telitilah. Mungkin mereka benar. Jadi ini tidak bisa diperdebatkan dan jangan cepat mengambil suatu reaksi orang-orang yang merasa besar dan merasa benar bahwa hanya ajaran mereka yang patut diikuti. Ya berikan kebebasan, biarlah umat yang menilai sendiri. Jadi kalau menurut saya, Indonesia harus jelas hukumnya. Sehingga kita dari masyarakat yang berada dimanapun bisa melihat bahwa Indonesia ini mengarah kepada suatu kebersamaan. Tapi kalau seperti ini, ya saya setuju dengan Pak Tobing. Ya, Batak harus merdeka. Kalau seperti ya, kalau kita tidak ingin untuk dikuasai oleh khilafah dan para kadrun. Mereka mengkorupsi, tidak ada yang mau tuntut, Pak. Baik gubernur dan mereka pejabat-pejabat yang ada masuk di dalam lingkungan pemerintahan, satu tujuan, memperkaya diri untuk menguatkan dikala mereka akan melanjutkan ide-ide politik mereka supaya bisa membeli nasi bungkus bagi rakyat-rakyat yang dibodohi. Jadi saya pikir ya saya tidak setuju kalau kita selalu dianjurkan ya memang ini sudah suatu penderitaan bagi kita. Betul, penderitaan orang Kristen setiap hari kita mengalami penderitaan, mungkin dalam pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan COVID, sakit dan lain-lain itu pergumulan, Pak. Tapi jangan ditambah-tambah lagi dengan kita tidak diberikan suatu hak untuk bicara. Dan karena ada kekuasaan di sana, MUI memberikan suatu protes, kok langsung ditanggapi oleh Kapolri, langsung ditanggapi oleh Presiden, dan siapa yang berhak di sana? Sedangkan Waloni yang sudah beberapa kali diusulkan untuk ditangkap. Sampai saat ini bebas lepas. Sepertinya mereka yang punya Indonesia. Nggak boleh, Pak. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tidak setuju dengan anjuran-anjuran yang selalu doakan saja. Kita diajar untuk bekerja dan berdoa. Berarti bekerja itu bertindak apapun. Ada pembelaan. Dan kita perlu untuk menyuarakan. Terima kasih, Pak. Betul, Pak. Kita harus bertindak. Bertindaknya yang pintar kayak saya, Pak. Jangan buru-buru. Bukan buru-buru, Pak. Bukan buru-buru, Pak. Sorry, Pak. Kalau Waloni dengan Somad dan lain-lain itu kan buru-buru, Pak. Kita lihat aja masalah si Ahok. Jadi Pak Polsang juga harus objektif dalam melihatnya. Jadi jangan sepertinya untuk menutupi apa yang nyata, Pak. Ini bukan buru-buru, Pak. Memang ini ada buru-buru. orang Indonesia yang berani teriak melakukan lantang kayak buru-buru. saya. Ya, Ada nggak orang kita Indonesia yang tidak berani bisa. teriak lantang seperti saya? Ya, kita Hakim, juga Pak. lantang, Pak. Dalam Hah? hal ini kita siap Mana untuk lantang begini? Nggak ada. ya. Makanya kita Oleh sebab itu, Pak, pelan-pelan. kita Kita harus harus pakai hikmat, kita kumpulin. menyampaikan ya hikmat. Gitu. Ya. Yang buru-buru di sini kan bukan dari pihak kita, Pak. Yang buru-buru penegak hukum cuma karena masukan dari MUI, Pak. Coba, Pak. Jadi objektif lah kita, Pak. Terima kasih, Pak. Bukan. Pak Paul, izin Siapa nih? Jakarta Hall. Ya, silakan. Baik, shalom Pak Paul. Shalom. Shalom teman-teman semua. Saya ini Pak Paul ya. Saya concern terhadap Pak Paul ini terus terang aja Pak Paul ya. Jadi begini Pak Paul, nggak apa-apa lah ya. Saya concern terhadap Pak Paul terus terang aja Pak. Saya cerita sedikit di ini ya di apa live Zoom ini. Jadi gini. Saya dapat informasi yang dapat dipercaya ya A1 lah ya bahwa ceramah-ceramah Pak Paul yang menyinggung Nabi ke-26 dan segala macam itu sudah diterjemahkan yang menyinggung ke dalam bahasa Inggris segala macam itu dan bahasa Arab. Bentar ya, saya mute semua ini karena ada yang ganggu nih. Ya, silakan. Ini berarti karena kita nggak bisa disiplin ini karena ada kadrun biasanya ya.
Jadi terpaksa saya mute all. Silakan Pak Jakarta Siol, lanjut. Dibuka dulu mikrofonnya. Tes. Ya, lanjut. Lulus. Ya, jadi ceramah-ceramah Pak Paul, terutama yang menurut persepsi teman-teman sebelah menyinggung mereka ya, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan mulai disebarkan, mohon maaf nih ya, ke kaum ekstremis lah ya, dari Eropa Timur ada, dari Afrika ada. Nah, saya sih menyarankan ke Pak Paul ya, tentu kan Pak Paul juga berhikmat ketika melakukan penginjilan, tapi sebagaimana Pak Paul sampaikan, kita harus berjaga-jaga. Tolong juga dipelajari posisi Pak Paul terhadap kemungkinan adanya serangan individu yang mungkin bukan dari orang Indonesia. Itu aja concern saya Pak Paul. Tuhan selalu menjaga Bapak. Makasih. Betul, itu sudah kita pikirkan, itulah sebabnya kita minta izin resmi dan saya selalu menggunakan tenda, artinya bergu. Jadi kalau kita bergu, maka akan ada keamanan tambahan. Ya, ada polisi segala macam. Jadi itu nggak mudah. Nah, jadi kalau mereka, dan kalau sampai saya mati, orang Islam di Eropa kan makin tertekan loh. Iya. Tuh kan, nah jadi saya ini akan digunakan oleh yang sayap kanan ini untuk menekan orang Islam justru. Tapi jangan dulu lah Pak Paul, kan kita masih pengen kan dengerin. Saya umurnya 70 nanti. Kan? Iya makanya. Tapi maksud saya ini kita nggak boleh mencoba ya. Kita tetap hati-hati kok. Terima kasih buat masukannya. Ya. Itu sudah lama ya. Jadi teman-teman itu saya udah tahu itu. Ketika di tempat terbuka gitu ya, dia diperhitungkan lah Pak Paul lebih tahu lah kondisi di sana. Itu aja Pak Paul, makasih. Selalu menjaga. Kemarin Rex Anwalt kita kemarin udah kasih tahu, ingatin juga ya. Kenapa kamu bilang kamu di Jerman? Loh, saya nggak pernah bilang saya di Jerman. Itu foto-fotonya lah, ya nggak apa-apa, jadiin aja. Bilang begitu kan. Yang di Bremen. Pak Paul ngomong-ngomong, Pak Paul udah pernah dapat di-share nggak yang statement Pak Paul diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Arab gitu? Belum. Tapi saya dengar dari orang Indonesia lainnya. Cuma saya bilang ini kok nggak ada, belum nyampe ke saya. Dia nggak punya, dia cuma bilang itu pasti nanti akan disebarkan itu Pak Paul. Jadi saya sudah pernah dengar akan ada yang mengancam gitu ya, mengancam mau menerjemahkan. Bagus dong, saya bilang begitu kan. Makin tenar saya bilang begitu. Nanti saya ini ya, saya kirim. Mantap. Dapat saya kirim supaya apa ya. Itu aja, artinya Pak Paul juga harus mengantisipasi kondisi ini. Mungkin ekstrimnya bukan dari orang Indonesia, tapi dari ekstremis orang lain. Negara. Makasih Pak Paul. Iya, thank you ya informasinya. Jadi memang makanya pemberitaan Injil itu kita harus berhikmat. Bukan cerdik seperti ular, bukan. Cerdik seperti ular itu artinya kita harus tahu firman Tuhan. Yang kita bisa, yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, yang mana yang melanggar atau tidak. Tapi namanya berhikmat. Kita minta hikmat. Tanya Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan, selanjutnya bagaimana? Nanti kita akan dibimbing tepat di dalam ketetapan Tuhan. Lalu apakah kita diam aja kalau ada persekusi? Ya kita diam, kita tunggu. Kita tanya Tuhan dulu, harus bagaimana Tuhan? Waktu Tuhan yang terbaik. Jangan kemurungsung. Makanya kemarin waktu Pak Apolinaris ya, sebenarnya saya tanya sama YouTubers itu yang katanya mau cepet-cepetan. Siapa yang ngumpulin duit Pak Apolinaris? Ada nggak tuh kepikiran? Nggak ada lah. Sejujurnya kalian kan cuma mau numpang tenar Pak Aceh doang kan? Sejujurnya kan? Kalian kan mau cari rating doang. Actionnya apa kalian coba? Nggak ada kalian. Nggak ada actionnya. Kita mah jujur-jujuran aja. Fair-fairan aja. Yang saya lakukan kemarin, kita begitu, oke, kita langsung kumpulin buat Pak Apolinaris Dharma. Kita minggu kemarin lupa tayangkan ini ya, laporan keuangan ya. Karena sebulan ini kan saya sibuk pelayanan di luar ya. Nanti kita tunjukkan. Kita kirim, kita upayakan. Ada nggak masuk ke rekening saya? Nggak ada, nggak boleh. Bukan saya pinter, sok, hebat, enggak, bukan. Tapi saya tuh lagi ngomongin, cari duit. Tetapi kalau kita ada teman kita lagi susah, kita pikirkan. Jangan malah Anda mengambil keuntungan saat teman lagi susah. Gunakan momentum-momentum seperti ini buat bikin kegerakan. Bukan kegerakan ngelawan pemerintah,
tapi kegerakan untuk melawan khilafah. Kita bongkar kepada dunia. Nah, tapi kan nggak mau. Kalian kan cuma mikirnya, itu tadi kan cuma mikir rating, udah hura, terus udah selesai. Jangan ya. Kita harus fokus. Makanya itu yang fokus, yang terarah. Kalau sekarang Pak Aceh nggak bisa diapa-apain, belum bisa. Karena mereka masih mau suka-suka mereka dulu. Ya, pengacara pun nggak bisa masuk, percaya saya deh. Nanti setelah hari ke-7, mereka udah dikubrok-kubrok, mungkin udah digebukin juga kali MKC-nya kan. Sekarang MKC-nya cuma tinggal ditanya, nanti ada yang datang masukin lagi, ngasih uang. Mau nggak kamu nanti kalau kamu minta maaf sama orang Islam, ya nanti kamu hukumannya diperingan, sama nanti ini tapi dikasih uang segala macam. Tinggal dia mau nggak, kalau nggak nanti kamu hukumannya 5 tahun. 5 tahun kan jalanin 3 tahun kurang lebih kan. Paling kan begitu. Apalagi, nah jadi itu caranya berhikmah. Jangan kumbrok, wah berviralkan dulu, jangan. Nggak begitu cara kerjanya ya. Cara kerjanya nggak begitu. Polisi itu nggak jahat ya, nggak. Itu memang mengamankan, ya. Jadi sudah tepat tindakan polisi itu sudah tepat. Walaupun memang ada ketidakadilan di situ. Tapi itu sudah tepat. Dan nanti terus gimana cara menolong MKC nanti? Tunggu. Kita wait and see, bukan wait and see terus kita nggak mau itu. Mana ada YouTuber berani teriak sekeras saya di Indonesia? Nggak ada yang berani. Ya kan? Cuma kita bukannya kita takut kita mau cari aman, itu ngawur. Enggak. Ya, kalau saya sudah aman di sini, bukan mau cari aman. Tapi kita mau dengan keamanan yang saya miliki, kita mau teriak sekeras-kerasnya, lebih keras lagi, dengan bukan sejuta toa lagi, tapi kita dengan berjuta-juta toa yang ada. Tapi kita tunggu dulu, kita lihat, gitu ya. Nah, sekarang kita urusin ini si Muhammad AS yang lagi lari ke Medina ini kan. Saya dengar di sana sudah punya gebetan, anak 6 tahun. Nah, itu kan mesti kita pikirkan juga, ya kan. Nah, kenapa Yahya Waloni nggak ditangkap, sudah dibikin laporannya loh? Karena Anda teriaknya kurang keras. Anda teriaknya kurang keras. Kemarin waktu saya teriak, Anda malah mencaci maki saya. Sak Gilbertnya sekalian ikut mencaci maki saya. PGI-nya juga nggak teriak, ya kan? Nah, begitu saya teriak kan PGI kejang-kejang, Gilbert kejang-kejang. Nah, Anda malah ikut maki-maki saya, kan kupluk kan kalian YouTuber-YouTuber kan ikut kupluk juga kalian kempluk. Bukannya ikut bela saya, teriak yang keras sekalian, biar di Gilbert dihajar PGI, dihajar sekalian, kalian malah ikut caci maki saya, kan goblok juga kalian YouTuber Kristen ini. Ya ini sih buat masukan buat kalian ya. Jadi saya bukan mau kita nanti beberapa abatuan senior sudah telepon saya, nanti sabar tunggu. Beberapa orang sudah telepon, nanti sabar tunggu. Anda jangan pikir terus kita mau ini, kita cari momentum, kita lihat momentumnya. Tapi kalau Anda terus langsung Kapolri langsung digubrak-gubrak, kasihan Kapolrinya juga anak Tuhan, orang Kristen juga. Dia makan buah si malakama sekarang ini. Itu ya, makanya Anda harus itu tadi loh. Kemarin saya gebrek-gebrek Gilbert, Anda malah belain Gilbert. Nah itu kalian ini kali YouTubers ini loh kadang-kadang. Oke, ini lanjut.